Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lewati. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Bersama-sama orang percaya, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil waktu teduh sejenak, mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita mau naikkan pujian syukur kita pada malam hari ini. Dia Yesus, Allah yang sungguh baik. Kita mau tinggikan nama Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang menolong dan memberkati kehidupan kami sampai pada detik hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan pada ibadah malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada berakhir. Kiranya semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan kami semua yang hadir di gereja, bahkan yang menyaksikan live streaming, dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mempertaruhkan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, masih semangat puji Tuhan, amin. Kita mau terus bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau ngagung-ngagungkan Dia, meninggikan namanya. Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia sumber kemenangan kita. Mari kita sambut Tuhan, kita menaikkan pujian. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku.
Kita mau persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya Dia Allah. Mari kita puji dan kita sembah. Mari kita naikkan pujian. Kita persiapkan diri kita untuk beristirahat dalam firman Tuhan.
Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini bersama-sama kami boleh kembali ke tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkannya, mempelajarinya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami agar firman Tuhan yang kami pelajari bersama dapat kami pahami dengan baik, kami mengerti, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, segala gangguan dalam bentuk apapun kami tolak di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa itu. Kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, tuntun kami agar kami dibangun oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam, selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang memilih untuk datang berbakti, beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan di minggu pertama bulan Mei adalah mengembangkan disiplin rohani. Ya. Mengembangkan disiplin rohani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat makna dari disiplin ini adalah tindakan atau sifat taat, patuh kepada aturan atau ketetapan atau juga tata tertib yang telah ditetapkan. Jadi itu disiplin, ya, patuh, taat kepada aturan, kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Nah, kedisiplinan ini memang memiliki banyak manfaat, Bapak Ibu Saudara. Dalam banyak hal kalau kita disiplin, maka itu akan memberi manfaat bagi kita. Misalnya, jika seorang disiplin di dalam menjaga kesehatannya, maka dia akan jauh lebih sehat, lebih bugar dari orang-orang yang tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Jika seorang disiplin di dalam belajar, maka sudah bisa dipastikan dia bisa jauh lebih cerdas dan jauh lebih berpengetahuan dari orang-orang yang tidak belajar. Jika seorang disiplin dalam berlatih untuk sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan, maka dia akan keterampilannya akan jauh lebih baik dari orang-orang yang tidak disiplin dalam berlatih. Misalnya, waktu kuliah Bapak Ibu Saudara, saya ambil jurusan musik. Dan fokus kepada piano klasik. Kami diminta untuk baca not-not balok ya. Kita baca not balok lalu diminta untuk mainkan not balok. Kalau kami Bapak Ibu Saudara, saya otodidak udah bagus main musik waktu itu. Ada teman yang baru masuk, tidak tahu main musik sama sekali. Jadi kami anggap biasa-biasa aja mereka yang seperti itu. Tetapi ada satu adik tingkat yang memang dari sejak sebelum dia masuk ke sana tidak tahu bermain musik sama sekali. Saya lihat rutin sekali, sangat rajin untuk berlatih. Setiap hari pergi ke ruang musik, latihan di sana. Karena kalau kita lambat masuk di ruang musik, kita nggak kebagian piano di sana. Karena pianonya terbatas dan mahasiswanya banyak. Jadi dia itu hebat. Pas jam-jam istirahat dia pergi main belajar musik. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika ujian akhir untuk konsentrasi musik ini, itu namanya resital. Jadi resital kita main 5 lagu klasik ya, 5 lagu-lagu klasik di depan seperti ini. Jadi pianonya hanya ada di depan dan di
Paling depan duduk ada 3 dosen penguji. Oh, dia yang main paling bagus dari antara mereka. Padahal di awal waktu dia masuk nggak bisa main musik sama sekali. Benar-benar nggak bisa dari nol. Teman-teman yang lain itu karena sudah bisa otodidak, pergi di tempat musik, latihan, bosan Bapak Ibu Saudara, cepat bosan. Karena kalau latihan penjarian ya jari 1, jari 2, jari 3, 4, 5 itu aja diulang-ulang, bosan mereka. Karena sudah bisa main musik, maunya yang langsung skill gitu. Bukan yang dasar-dasar. Tetapi yang baru belajar ini karena memang belum tahu apa-apa, taat sekali ikut apa yang diberikan oleh dosen. Akhirnya apa? 4 tahun, 5 tahun setelahnya justru dia yang jauh lebih baik di dalam memainkan alat-alat musik, secara khusus kalau baca-baca not balok. Itu rutin, disiplin dalam berlatih. Sama juga dengan yang lain. Olahraga misalnya, kalau disiplin dalam berlatih pasti akan bisa berkembang. Seseorang yang disiplin dalam pengelolaan waktu, mengelola waktu Bapak Ibu Saudara, waktu sehari-hari ya, akan jauh lebih baik dalam menggunakan waktu daripada yang tidak disiplin. Akhirnya disiplin dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Menolong dia lebih tertib, melatih dirinya lebih bertanggung jawab, memiliki karakter terpuji, menjadi pribadi yang kuat. Itu orang yang disiplin. Nah Bapak Ibu Saudara, di bidang rohani juga bagian ini memang perlu kita tingkatkan. Kedisiplinan di bidang rohani juga memiliki manfaat dalam kehidupan kerohanian kita. Ya. Ini sangat baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedang melatih diri kita untuk disiplin dalam satu bagian, itu akan menolong kita untuk bertumbuh. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan. Saya akan fokus dalam satu disiplin saja. Biasanya kan kita tahu disiplin rohani itu baik, kita disiplin rohani itu bisa lakukan lewat berdoa, membaca firman Tuhan, lalu apalagi melayani dan sebagainya. Itu disiplin-disiplin rohani yang bisa kita kembangkan. Nah, hari ini saya akan fokus kepada mendisiplinkan diri dalam satu bagian, yaitu melakukan firman Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan itu salah satu disiplin rohani. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Di depan sudah ada ya Bapak Ibu Saudara, kita tinggal baca saja. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 21. 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yakobus pasal 1 ayat 22. 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu adalah pengajaran penutup ketika Tuhan Yesus mengakhiri pengajaran di bukit. Sudah banyak sekali pengajaran yang dia sampaikan kepada pendengarnya pada waktu itu. Dan dia menutup dengan sebuah pengajaran lain tentang
orang-orang yang mendengar, sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi di dalam melakukannya, separuh melakukan dan sebagian tidak. Sehingga orang yang melakukan firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus orang bijaksana. Sedangkan orang yang mendengar firman Tuhan lalu tidak melakukannya disebut sebagai orang bodoh. Lalu menggunakan dua perumpamaan. Orang bijaksana itu membangun rumah di atas batu. Sedangkan orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, terlihat jelas harapan dari Yesus ketika orang telah mendengar apa yang dia ajarkan. Ada harapan yang jelas ditunjukkan oleh Tuhan Yesus lewat pengajarannya bagi semua orang yang sekarang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, meneliti firman Tuhan. Harapannya adalah supaya semua orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, mempelajarinya, melakukannya. Lakukan dalam kehidupan setiap hari. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang sedang membangun sebuah fondasi yang paling kokoh dalam kehidupan. Tetapi mereka yang tidak melakukan firman Tuhan dan hanya mendengar, hanya mempelajari, membangun sebuah bangunan yang megah, yang terlihat indah, tetapi fondasinya rapuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak menginginkan hal ini. Kita semua mau fondasi yang kokoh. Disiplin rohani dalam melakukan firman Tuhan adalah kunci agar dapat memiliki daya tahan yang sangat kuat. Tetap dapat berdiri di tengah terjangan badai, angin topan, serta banjir. Matius pasal 7 itu. Orang yang mendengar firman Tuhan seperti orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Datang hujan, datang angin, datang banjir. Rumahnya tetap berdiri kokoh. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, aman, atap aman. Datang angin, masih aman. Datang banjir, selesai. Kalau satu-satu datang masih aman, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau hujan datang bersamaan dengan angin kencang sama dengan banjir, itulah yang dikatakan firman Tuhan, hebatlah kerusakannya. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang sedang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang sedang membangun fondasi yang kuat. Berdiri teguh, berdiri kokoh di tengah terjangan badai, angin topan, serta banjir. Sehingga rumah orang bijaksana tetap berdiri kuat, tetapi rumah orang bodoh hancur. Tujuan Allah ialah agar kita menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar membacanya. Bapak Ibu Saudara ingat, ini tujuan tertinggi Allah ketika Dia memberikan firman kepada manusia. Agar manusia menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Tentu harus melewati membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menerapkan firman Tuhan tanpa membaca, tanpa mendengar, tanpa mempelajari. Tetapi membaca, mendengar, mempelajari tidaklah cukup. Harus diterapkan. Karena kalau kita hanya membaca firman Tuhan, tidak melaksanakannya, dasar hidup kita bisa saja ambruk kapan saja. Untuk dapat melakukan firman Tuhan, kita butuh disiplin, ketaatan.
mulai membiasakan diri dalam melakukan. Disiplin di dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sungguh luar biasa, memiliki keunikan yang hebat sekali. Ketika kita membaca, mempelajari, menyimpannya dalam hati dan melakukannya, kita benar-benar memiliki benteng yang sangat kokoh. Kita memiliki sebuah pertahanan yang sangat kuat. Karena kita sadari Bapak Ibu Saudara, kehidupan di dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan yang sewaktu-waktu bisa saja hadir mengelabui kita semua. Kalau tidak membaca firman Tuhan, mempelajarinya, menyimpannya dalam hati, melakukannya, kita mudah saja terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kemarin malam di Pemuda kami belajar tentang ajaran sesat. Apa yang bisa membuat kita bisa bertahan ketika pengajaran-pengajaran sesat itu datang? Ya, kita harus baca firman Tuhan, kita harus menelitinya, kita harus mempelajarinya, harus menyimpan firman Tuhan itu dalam diri kita, mengimaninya, melakukannya dalam kehidupan kita. Jika tidak, kita mudah saja diombang-ambingkan. Karena Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, firman Allah yang hidup itu telah diwahyukan kepada manusia, memberi informasi yang lengkap, sangat lengkap. Bahkan kata firman Tuhan, cukup untuk membawa orang kepada keselamatan di dalam Tuhan. Dalam naratif Alkitab, kita lihat Alkitab itu menceritakan jangka waktu mulai dari penciptaan sampai kepada akhir zaman. Ya kan? Dari jangka waktu, dari penciptaan diceritakan buat kita dalam Alkitab. Nanti datangnya langit dan bumi baru juga diceritakan bagi kita. Di dalam Alkitab juga Allah menyatakan apa yang akan terjadi waktu kedatangan Mesias yang kedua kali. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu mengklaim bahwa Allah sekarang menjelma menjadi manusia lagi dalam wujud perempuan. Banyak orang mengikutinya, banyak orang percaya akan hal itu. Ketika di sana ada orang mengaku dirinya Nabi Mesias, banyak orang percaya itu. Ketika di sebelah sana juga ada orang mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, tahun sekian. Orang-orang percaya akan hal itu. Dan tidak sedikit juga orang Kristen. Bahkan mengikuti ajaran-ajaran itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika Mesias datang ke dunia, apa yang terjadi? Sangkakala Allah ditiup. Semua orang mendengar. Dan yang terjadi setelah itu apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang mati yang percaya kepada Tuhan bangkit dari kematian. Kalau ada orang yang mengaku dirinya Mesias datang ke dunia, lihat saja, ada nggak sangkakala kita dengar, ada nggak orang mati bangkit dari kubur? Kalau tidak ada, bohong. Itu bohong. Nah, kalau kita tidak memahami firman Tuhan, lalu mereka mengadakan mujizat, tanda-tanda hebat, kita anggap ini benar ini, Mesias beneran nih. Kita salah. Yesus sendiri mengakui di akhir zaman orang-orang akan tampil memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah memberikan informasi yang lengkap bagi kita. Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi Yesus nggak akan datang menjelma dalam wujud yang lain. Ya. Hanya satu. Tunggu saja kedatangan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab itu firman Allah yang hidup, memberi hikmat, menuntun setiap orang kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, bahwa Allah tidak berubah. Tapi pengajaran sesat hadir sekarang. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa berkata, penebusan yang Yesus lakukan itu tidak sempurna, tidak lengkap. Namun di zaman ini hanya mentaati ajaran Kristus zaman akhir, maksudnya yang menjelma, Allah yang menjelma menjadi manusia kembali itu yang mampu membebaskan orang dari dosa. Itu pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ada juga yang mengatakan kalau Tuhan itu sudah berfirman memberi wahyu kepada manusia di zaman dulu, sekarang Allah juga bisa memberi wahyu itu. Allah bisa memberi wahyu itu dan Allah memberikan wahyu itu. Memang kalau memang Allah menginginkan seperti itu, enggak ada yang enggak bisa Allah buat. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Firman Allah sudah cukup. Tidak perlu wahyu baru. Tidak perlu firman tambahan. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan ini loh wahyu baru, ini firman tambahan supaya itu lebih lengkap. Firman Tuhan sudah menjelaskan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah cukup memberi hikmat untuk menuntun orang kepada keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Mendengar, membaca, mempelajari dan melakukan firman Tuhan upaya terbaik kita. Ini upaya terbaik yang bisa kita lakukan agar tetap berdiri kokoh ketika menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jika kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan? Bisa lanjut Kak, bantu. Bagaimana jika hanya mendengar dan tidak melakukannya? Singkat saja firman Tuhan bilang orang bodoh. Mendengar firman Tuhan tidak melakukannya sama dengan orang bodoh. Selain bodoh disebutkan firman Tuhan, ada dosa lain ketika kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lalu merenungkan firman Tuhan tetapi tidak menerapkannya. Dosa lain yang mengintai adalah kesombongan Bapak Ibu Saudara. Kesombongan itu lahir dari pengetahuan. 1 Korintus, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Orang-orang yang punya pengetahuan yang terlalu banyak tentang firman Tuhan tetapi tidak menerapkannya, Bapak Ibu Saudara, jangan heran kalau ada rekan-rekan kita yang lain menyampaikan firman Tuhan, mereka kurang menghargai. Saya sudah tahu apa yang dia mau sampaikan. Pasti dia bicara ini itu. Hati-hati dengan kesombongan seperti itu. Tapi kalau punya pengetahuan banyak tentang firman Tuhan, kita lakukan, kita terapkan, itu baik sekali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang berikut, pengetahuan itu perlu tindakan. Yakobus pasal 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Apa yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari, lakukan itu. Ada banyak sekali orang-orang Kristen hanya mendengar firman Tuhan, sebatas mendengar, tapi tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak terlatih. Tidak ada komitmen untuk melakukan.
ambil komitmen. Mendisiplinkan diri dalam menerapkan firman Tuhan itu. Allah mengharapkan kita melakukan perintahnya. Anda tahu bahwa firman Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi. Ada yang tahu itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu bahwa firman Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi. Pertanyaannya, apakah Anda melakukannya? Anda tahu kalau firman Tuhan meminta kita untuk saling mengampuni dan memaafkan. Apakah Anda melakukannya? Anda tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan Anda agar menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan. Apakah Anda melakukan? Anda tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan Anda untuk menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah Anda melakukannya? Apakah kita melakukannya? Anda tahu bahwa firman Tuhan melarang kita mengikuti hawa nafsu dan kedagingan. Apakah Anda melakukannya? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pengetahuan perlu tindakan. Kalau hanya sebatas tahu firman Tuhan berkata ini dan itu tapi tidak melakukannya, kita sedang membangun di atas pasir. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, pengetahuan menuntut tanggung jawab. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tahu firman Tuhan minta supaya kita saling mengasihi. Dan itu baik menurut firman Tuhan. Tetapi kalau tidak melakukannya, firman Tuhan berkata apa? Berdosa. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita tidak melakukannya, berdosa. Itu baik. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak melakukannya, kita berdosa. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan janganlah menjauhkan diri dari persekutuan, pertemuan, atau ibadah. Kalau kita tidak melakukannya, kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan, kita tahu bahwa beribadah itu baik, tapi sengaja tidak datang, lebih menuruti keinginan diri sendiri. Firman Tuhan bilang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika kita mempelajari Alkitab, Allah akan menunjukkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara area kehidupan kita yang perlu diubah. Ketika Allah menyatakan itu, ketika Allah menunjukkan itu, ketika Allah mengungkapkan itu kepada kita, maka dia meminta pertanggungjawaban bagi kita semua, kepada kita semua atas hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengetahuan yang dalam tentang firman Tuhan sama dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, saya mau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian merenungkan pertanyaan ini. Pikirkan segala ucapan dan tindakan Anda selama 3 hari terakhir.
Apakah itu semua mencerminkan apa yang telah Allah ajarkan kepada Anda dalam firman-Nya? Pikirkan, 3 hari terakhir, nggak usah satu minggu terakhir, nggak usah 1 bulan terakhir, nggak usah 1 tahun terakhir. Ya kalau perlu 1 hari terakhir ini. Apakah pikiran kita, apakah ucapan kita, apakah tindakan kita mencerminkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita dalam firman-Nya? Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya disiplin rohani dalam melakukan firman Tuhan membuat kita semakin kokoh, membuat kita semakin teguh. Kedua, membuat kita semakin mengenal Tuhan. Yang ketiga, membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Yang keempat, membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, disiplin rohani dalam melakukan firman Tuhan sangat penting untuk kita kembangkan, untuk kita tingkatkan saat ini. Ada banyak sekali orang mendengar firman Tuhan tetapi berhenti sampai pada tingkat itu saja. Tidak pada melakukan dan menerapkan. Dan kita mau semua yang ada di ruangan ini mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan. Maksudnya begini, apa kebenaran yang Bapak Ibu Saudara tahu tentang firman Tuhan yang sudah diajarkan dalam firman Tuhan? Taati itu dalam kehidupan kita. Walaupun ada godaan-godaan di luar sana mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang berlawanan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tetap berdiri pada kebenaran itu. Itu melakukan. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita semua dan kita boleh dikuatkan serta diteguhkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman itu memampukan kami untuk mengertinya lebih dalam lagi dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut dengan upacara perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita bersyukur di setiap minggu pertama awal bulan kita boleh melaksanakan upacara perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang Tuhan telah kerjakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini mengambil kesempatan untuk melaksanakan upacara perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus menolong upacara kami dari awal sampai selesai, agar Tuhan dimuliakan dan kami diteguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, upacara perjamuan kudus ini merupakan ketetapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang meminta agar setiap orang yang percaya kepadanya melakukannya sebagai peringatan akan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melaksanakannya. Kita akan makan dan minum bersama dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan karya penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah lambang dari pengorbanan Yesus Kristus. Ketika kita melaksanakannya, kita sedang memperingati pengorbanan yang sungguh mulia itu. Dan lebih dari itu, ketika kita makan dan minum dari perjamuan kudus ini, kita sedang memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, agar kita semua yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus mendapat berkat sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Pertama, akui dosa kita, karena dosalah penghalang utama dari berkat-berkat Tuhan yang Dia sediakan bagi kita. Yang kedua, mengucap syukur untuk kehidupan yang Dia berikan. Dan yang ketiga, ambil komitmen di hadapan Tuhan malam hari ini untuk hidup benar dan menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan buat kehidupan kami hari ini. Ini semua anugerah dan belas kasihan Tuhan bagi kami. Bapa, kami mau mengakui dosa kami di hadapan. Kami mengaku telah tidak taat kepada Tuhan, tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kami cenderung mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu kami. Hari ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, kami mengaku berdosa. Kami bertobat dari dosa-dosa itu. Dan kami mohon Tuhan ampuni setiap kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Kami juga mau menggunakan hidup ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberitakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, kami semua telah siap untuk makan dan minum bersama dari perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika ada jemaat tamu dari denominasi gereja lain, tetapi sudah terbiasa dalam mengikuti perjamuan kudus, dengan senang hati kami mengundang Bapak Ibu Saudara ambil bagian dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Untuk anggota gereja Kemah Injil, bagi saudara-saudari yang belum dibaptis, harap untuk bersabar. Nanti ketika saudara-saudari sudah dibaptis, baru boleh mengambil perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, roti dan cawan akan dibagikan. Mari kita nyanyi Kemenangan Iman 49. Kau
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Mari bersama-sama kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Mari bersama-sama kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk menebus manusia dari perbudakan dosa dan menyediakan jalan keselamatan kepada hidup yang kekal. Hari ini kami boleh memperingati kembali pengorbanan-Mu, dan biarlah lewat perjamuan kudus ini setiap orang yang melaksanakannya dikuatkan, diteguhkan, dan kami juga diberi keberanian untuk menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi orang-orang yang belum mendengar tentang kabar keselamatan itu. Biarlah kami dengan berani menceritakannya kepada orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Cawan akan dikumpulkan, mari kita lanjut nyanyian kita yang ayat ketiga. Ku disengsarakan Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh melaksanakan upacara perjamuan kudus. Biarlah ini meneguhkan iman kami semua dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama dan juga boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kita kepada Tuhan. Kantong persembahan akan dijalankan di antara kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, kuasamu pengharapanku. Selalu ada kebaikanmu di setiap waktu. Ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu di setiap waktu. Ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Na 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 Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan berkati BPJ yang mengelolanya. Berikan hikmat-Mu supaya boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jemaat. Saya persilakan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh menghadiri ibadah raya ketiga kita di malam hari ini. Cukup ramai ya, puji Tuhan, praise the Lord. Dan orang-orang muda cukup banyak yang hadir, praise the Lord. Dan datang lagi, penuhi gereja ini di waktu-waktu yang mendatang. Kami mengundang seluruh ya orang-orang muda dimanapun datang hadiri ibadah di Siloam, gereja yang memberi kehidupan.
saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah dari Siloam melalui YouTube live streaming, kami juga menyampaikan selamat beribadah kepada saudara. Dan hadirat Tuhan ada di sana dan saudara diberkati di Tuhan. Dan bagian-bagian pelayanan yang diambil oleh anak-anak Tuhan, baik itu pelayanan mimbar WL dan timnya, pemberita firman, doa-doa, pendoa, dan pelayanan perjamuan kudus, baik itu badan perut jemaat, ada penasehat, ada badan pemeriksa keuangan. Kami menyampaikan ya, operator, beberapa alat di belakang, pengaturan parkir, dan kami terus mengimbau kendaraan-kendaraan kita, motor kita penuhi dulu di atas ya, kita penuhi dulu biar di jalanan utama itu nggak berjubel. Jangan ragu-ragu naikkan motornya ke atas, kalau sudah penuh baru di jalannya. Kami pesan begitu aja, semua untuk kenyamanan untuk semua. Dan bagi anak-anak, datang dengan aman, kembali dengan hati-hati ke rumah. Tuhan Yesus akan menyertai ya dengan semua kita, datang dan kembali dengan selamat dalam perjalanan. Itu harapan kami. Kemudian apa hal-hal yang perlu disampaikan, di buletin kita dibaca saja, berbagai informasi pelayanan ada di sana, dibaca ya. Dan kemudian kami sampaikan, terpujilah Tuhan, beberapa rombongan dari Siloam sudah keluar dari jemaat kita yang kita sudah turut doakan. Yang pertama adalah kunjungan perkawan, ada tim perkawan ke Teras Baru ya, ke Teras Baru mengikuti kegiatan wilayah Kaltara. Pergi mengikuti kegiatan dengan baik dan kembali dengan selamat. Terpujilah Tuhan. Dan kemudian tuh Pak Dr. Harrison dengan tim Persimas di Teras juga, di Teras Nawang yang itu ya. Teras Nawang, tim Persimas beberapa orang pergi pelayanan di sana, pelayanan dari tim kita mewakili kita Siloam ini, dan melakukan pelayanan Persimas di sana. Ada Pak Dokter kesehatan di sana dan kembali dengan selamat. Terpujilah Tuhan. Praise the Lord. Dan Tuhan sangat baik ya, our God so good bagi kita semua. Nah itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kita di gereja kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Sering kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, namun jejak Tuhan sungguh sempurna bagi kita. Kita menaikkan pujian jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
Bapa di surga, kami bersyukur ibadah kami boleh berjalan baik, lancar, aman, terkendali, semua oleh karena pimpinan Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan lewat ibadah kami, dan ibadah ini benar-benar menyukakan hati Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir juga Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Dalam menjalani aktivitas masing-masing orang sepekan ke depan, mohon pimpinan, penyertaan Roh Kudus bagi kami semua, agar kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, dan lewat semuanya Engkau dimuliakan. Berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan dan perkuliahan mereka. Anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan berkati. Dan kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang membangun dan menjalankan usaha-usaha yang Engkau percayakan. Diberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Jaga lindungi seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan kembali ke rumah, agar tiba dengan selamat. Jemaat Tuhan pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.